Orang ini, benar-benar membawa obat mujarab ke kepala. Ramuan tingkat berapa? Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Bagaimana saya merasa itu ramuan? Bukankah dia bercanda tentang kehidupan kepala? Meskipun tentara bayaran tidak melihat tingkat senyawa dan mereka tidak mengetahuinya. Tetapi pada saat ini, 3 kepala kembali ke akal sehatnya, dan menyadari bahwa bahkan alchemy Dao, seperti Yuan Master, mungkin harus bekerja keras untuk bangga pada Qi dan untuk menyelamatkan kepala. Kehidupan. Hanya mungkin itu saja. Tapi pemuda Qin bermarga ini baru saja mengeluarkan obat mujarab di pintu masuk. Bagaimana kelihatannya seperti hal yang asal-asalan. Mungkin ada penyebab kekhawatiran dan kekacauan. Setelah 3 resimen melihat situasinya, mereka mau tidak mau melirik kedua orang di kolam darah. Bisakah kamu benar-benar menyelamatkan pemimpin resimen? Hidup dipertaruhkan. Saya harap Anda tidak main-main dengan kelompok tentara bayaran hantu kami. Tentara bayaran di sekitar juga cemas. Ya, obat mujarab bisa menyembuhkan kepala tim? Anda tidak menipu kami dengan 1 juta. Jika tidak, kelompok tentara bayaran hantu kami bukanlah pembangkit tenaga listrik seperti awan. Dan itu bukan intimidasi. Tanda seru. Untuk bunga ilahi 7 warna, jika kamu berani bercanda tentang kehidupan kepala, aku tidak bisa membiarkanmu. 3 orang di Blood Pool mendengar ini, mau tidak mau sedikit mengernyit. Meskipun suasana cemas pihak lain mereka mengerti, tetapi tidak dapat dihindari untuk mendengar ini. Bagaimanapun, mereka semua telah mengalami kemampuan Qin Yichen. Cedera semacam ini mungkin tidak mungkin terjadi pada orang lain. Tetapi bagi yang pertama, itu benar-benar obat mujarab. Segera, dia melihat genangan darah Tian Shen berkata, kamu pipa, dan jangan lupakan janji tadi, jika kamu berani kembali pada kata-kata seseorang. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Segera setelah nafas nyata dari alam surga terungkap, banyak tentara bayaran tiba-tiba terpana. Siapa yang bisa memikirkan basis kultivasi orang-orang ini? Mereka bahkan lebih sewenang-wenang daripada kepala mereka. Tidak hanya itu, tetapi Qi mengerikan yang dibentuk oleh pembunuhan dan pemotongan. Kelompok tentara bayaran hantu yang menjilat darah di ujung pisau itu mengerikan. Lagi pula, kelompok tentara bayaran hantu hanyalah binatang abadi dan setan untuk melawan itu saja. Dan kolam darah dan yang lainnya, tidak hanya melawan binatang setan, tetapi juga pembangkit tenaga listrik lainnya, dan bahkan Raja Abadi. Ketika kedua belah pihak berdebat, mereka melihat sosok itu bergetar di atas ranjang kayu, dan melihat bahwa tubuh yang telah ditusuk sebenarnya secara bertahap menunjukkan granulasi. Tidak hanya itu, wajah panjang dari kelompok tentara bayaran hantu bahkan lebih menyakitkan. Qin Yichen melihat di matanya bahwa itu santai dan menyakitkan, menunjukkan bahwa dia telah ditarik kembali dari gerbang kematian. Dan kelompok tentara bayaran bawah panjang, Xia Xiong, hanya merasa sangat gelap. Ada sentuhan cahaya, dan dengan rasa sakit yang mengalir, itu memelihara seluruh tubuh dengan gelombang seperti mata air. Aliran dengan cepat menelan rasa sakit, dan perasaan luar biasa bahwa dagingnya lebih berat. Xia Xiong hanyalah pengalaman pertama dalam hidup ini. Apa yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa aliran itu tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi bahkan asal sejatinya yang terkuras dengan cepat pulih. Hanya dalam beberapa tarikan napas, perawakan Xia Xiong terguncang, dan dia tiba-tiba membuka matanya sambil menghirup udara yang telah lama hilang. Dan itu adalah wajah tampan yang memenuhi matanya. Kepala. Tiba-tiba, terdengar seruan, dan bahkan banyak suara tersedak. Kepala, kepala, bisakah kamu mendengarku? Saya yang berusia 3 tahun. Pemimpin masih hidup, pemimpin benar-benar hidup kembali. Bagus sekali, pemimpinnya diberkati. Aku kembali dari gerbang kematian. Sekelompok tentara bayaran bersemangat tinggi, bahkan menangis kegirangan. Dan sekelompok pria dengan lengan dan kaki patah yang mengertakkan gigi biasanya menunjukkan sisi rapuh mereka. Namun, kelompok tentara bayaran bawah sangat senang, tetapi Qin Yichen didorong ke samping oleh seorang pria yang tidak memiliki mata panjang. Melihat kerumunan di dalam dan di luar lantai 3, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Xia Xiong melihat wajah-wajah yang dikenalnya itu, masih tidak dapat mempercayai semua yang ada di matanya, dan hatinya bingung. Apakah ini ingatan yang muncul sebelum kematian dalam legenda? Untungnya, kepala resimen ketiga tiba-tiba kembali ke pikirannya, khususnya, siapa yang baru saja memeras Qin Master. Di satu sisi kemarahan, komandan ketiga bahkan menerbangkan kipas untuk membubarkan kerumunan, dan kemudian melihat Qin Yichen menepuk lengan bajunya sambil tertawa kecil. Jika Anda tidak berbicara, Qin ini berpikir kelompok Anda ingin membalas kebaikan dengan permusuhan. Sekelompok tentara bayaran yang mendengar ini tidak dapat menahan rasa malu, dan para dermawan penyelamat disisihkan oleh mereka. Untungnya, 3 kepala menjawab tepat waktu dan menyeringai, di mana Guru Qin di sini? Kami memiliki banyak orang kasar yang tidak mengerti etiket. Dan tolong minta Guru Qin untuk tidak masuk ke hatimu. Karena itu, dia menertawakan Xia Xiong, kepala delegasi. Ini adalah Master Qin Yichen Qin yang menyelamatkanmu. Sekelompok tentara bayaran juga berkata dengan antusias, ya, Komandan, jika bukan karena tembakan Tuan Qin, Anda khawatir itu benar. Ya,
Kami baru saja pergi ke Ipatrias dan bahkan dia menolak. Untungnya Kin Master hadir. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Mata kosong Xia Xiong berangsur-angsur kembali sadar. Dia hanya ingat ingatan terakhirnya. Dia menggunakan kekuatan sihir terkuat dan pada saat yang sama dia digigit oleh binatang iblis. Dia juga memegang 7 bunga ilahi yang berwarna-warni di tangannya. Segera setelah itu, semuanya terbalik, dan ada dansam di mulutnya. Akhirnya dansam pun tidak berhasil. Dia hanya merasa matanya semakin gelap dan dia merasakan vitalitasnya mengalir menjauh. Pada akhirnya, saya bisa melihat langit, dan pemuda tampan di depannya ini pasti dermawan penyelamat hidupnya. Meskipun Xia Xiong belum pernah mendengar nama Qin Yichen, dia bergegas dan berkata, "Anugerah penyelamatan Guru Qin, tolong sembahlah Xia ini." 3 ketua kelompok melihat ini dan bergegas maju untuk membantunya. Kepala kelompok, kamu telah pulih dari luka serius. Sebelum suara itu jatuh, Xia Xiong mengibaskan tangannya. Kamu menghilang. Aku tidak melihat seberapa baik aku sekarang. Memang, banyak tentara bayaran mengarahkan pandangan mereka, dan melihat bahwa komandan tidak hanya menyembuhkan lukanya, tetapi bahkan nafas True Origin hampir mencapai puncaknya. Hal ini membuat banyak tentara bayaran tidak dapat membantu tetapi menjadi lebih heran dengan ramuan misterius. Bahkan jika itu mudah untuk dikuasai guru, mungkin tidak dapat membuat satu pun dengan banyak fungsi. Pada saat ini, Xia Xiong sudah melangkah di depan Qin Yichen, bahkan ketika dia ingin berlutut. Tuan Qin, tolong sembahlah Xia ini. Qin Yichen tidak tahan dengan set ini. Dia segera melemparkan True Origin untuk membingungkan pihak lain. Pemimpin Xia sopan, Qin ini hanya mengumpulkan uang untuk bantuan bencana. Namun, Xia Xiong menahan diri. Tetapi ketika semua tentara bayaran melihat ini, dia memberi hormat pada saat yang sama untuk kepalanya. Tuan Qin, tolong tunggu aku. Tolong sembah kelompok tentara bayaran hantu. Ini baik-baik saja. Begitu banyak orang Qin Yichen tidak bisa mengurusnya untuk sementara waktu. Atau beberapa orang di Sui Qitian membantu. Hanya untuk menghentikan desakan puluhan pria tulang besi untuk menggaruk kepala mereka. Pemimpin Xia tidak perlu sopan. Anda bisa bertahan atau mati lebih dari apapun.